Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 PGSD 3I akan menayangkan video tugas supervisi dan administrasi pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama saya, dilanjutkan dengan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Rahmawati A dengan NIM 1054011293119. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Salam dengan NIM 1054011275119. Nama saya Mudayanti dengan NIM 10541218119. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 1054011270019. Perkenalkan, nama saya Mantasia dengan NIM 1054011128819. Bismillah, perkenalkan, nama saya Emi Rahmawati dengan NIM 10540112919. Baik, saya pamit,
administrasi guru sebelum dan sesudah mengajar. Nah, adapun beberapa tugas administrasi guru sebelum mengajar yaitu membuat RPP. Nah, RPP ini adalah suatu perangkat pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran di sekolah atau di sebuah kelas. Nah, adapun yang kedua yaitu silabus. Yang ketiga, kalender pendidikan, membuat jadwal-jadwal harian dan program-program yang lainnya yang bersangkutan dengan proses pembelajaran di kelas. Adapun beberapa hal atau tugas administrasi guru yang harus dilakukan setelah mengajar yaitu membuat putaran-putaran soal, membuat kisi-kisi soal, mengevaluasi siswa, dan di tahap terakhir. Nah, teman saya telah menjelaskan bagaimana administrasi guru sebelum mengajar. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana guru mengajar di kelas. Nah, pertama saya telah membuat sebuah RPP dengan mata pelajarannya itu ilmu pengetahuan sosial, tema identitas diri, kerabat, dan kekeluargaan dengan alokasi waktu selama 60 menit untuk kelas 1 semester 1. Mungkin langsung saja kita menuju ke proses videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum dimulai, ayo rapikan tempat duduknya. Rapikan. Setelah itu, ayo kita sama-sama baca doa sebelum belajar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, duduk anak soleh. Siap. Oke. Di sini Ibu akan bawakan materi tentang di mana itu sana? Nah, sini. Apa yang tulis nih? Dibaca juga. Ini keluarga. Keluarga, ye. Siapa punya keluarga? Saya. Sini keluarga. Ibu, bapak. Keluarga itu terdiri dari apa? Kalau keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, adik, dan nenek dan kakek. Siapa yang tinggal sama kakek neneknya? Saya. Ya. Kalau satu rumah dengan ayah ibu? Saya. Yang punya adik siapa? Saya. Yang punya kakak siapa? Saya. Oke. Oh, saya punya. Pina pendek. Siapa? Nah, semua tahu nama ayah dan ibunya? Tahu. Tahu? Tahu. Tahu? Tahu. Sebentar, satu persatu naik memperkenalkan diri dan nama orang tua. Nah, caranya gini. Perkenalkan, nama saya Naisyah, nama ibu saya Ape, contohnya nama ayah saya Saka. Oke? Nah, Saya anak ketiga. ya, dan saya anak ketiga. Terserah Saya anak keberapa? Oke, lanjut. Satu persatu. Saya persilahkan dulu. Saya. Idang. Idang, kesini, hadap ke sana, ke temannya. Oke, perkenalkan. Nama saya Muhammad Wildan. Ya, nama ayah Lukman. Nama ibu saya. Siapa lagi lu? Ramu. Dan anak saya anak ke satu. Terima kasih tepuk tangan untuk Andi. Pak. Nama ibu. Nama ayah. Saya anak ke dua. Apa sayang orang tuanya? Sayang. Nah, kalau disayang harus didengar perkataan orang tua. Nabi langit dan tari anak mainan. Nah, di sini sebelum kita fokus melihat
Ibu akan kasih satu persatu soal. Wow, bagus itu. Seru. Kan? Ibu akan kasih sepertinya ini adalah nenek. Nah, kita cari di sini tulisannya nenek, langsung kita tulis nomor berapa yang ada di atasnya. Mengerti? Mengerti? Nah, kalau ini ayah, kan ayah nomor 3. Kita cari di sini tulisannya ayah mana. Nah, ayah yang di sini. Kita tulis nomor 3 pada kotak yang kecil, oke? Mana? Ini sebentar ada kotak yang seperti ini. Saya. Hah? Cari nomornya, baru ditulis sih. Iya, tulis deh. Ibu kasih tugas sampai di rumah tulis kesukaan ayah dan ibu, baik itu makanan atau baju, kesukaan ibu atau pekerjaan ibu apa, oke? Kesukaan ibu. Tanya saya deh. Ya, kesukaan ayah dan ibu. Aku terserah mau kisuri catai atau diingat, boleh? Diingat. Oke. Nah, mungkin untuk hari ini selesai, oke? Oke. Enggak, kayak rapikan bukunya, rapikan tempat duduknya. Rapikan. Oke, doa selesai belajar apa? Alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Oke, 1, 2, 3. Alhamdulillahirobbilalamin. Itulah tadi video pembelajaran yang telah dipaparkan oleh Saudari Nur Hikmah mengenai identitas diri, keluarga, dan kekerabatan. Setelah kita dengarkan sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Saudari Nur Midayanti bahwa sebelum mengajar, guru harus menyiapkan RPP, silabus, kalender pembelajaran, dan lain sebagainya. RPP yang telah dibuat oleh Saudari Nur Hikmah itu menggunakan metode ceramah dengan menjelaskan maksud dan dari tujuan yang akan dipelajari agar pembelajaran dapat dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan. Pada modul pembelajaran, guru memberikan sebuah kertas yang berisikan gambar keluarga agar siswa dapat mengidentifikasi apa yang terdapat dari gambar tersebut. Sudah mengajar, guru mengevaluasi siswa dan menilai hasil kerja siswa yang telah dilakukan. Kegiatan pembelajaran kali ini diharapkan mampu mengembangkan dan mengarahkan siswa dengan segala potensi yang dimiliki secara optimal, yaitu guru dapat mendorong siswa untuk berpikir secara kritis, keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran di kelas, terkait dengan kemampuan guru baik sebagai perancang pembelajaran maupun sebagai pelaksanaan pembelajaran. Selain itu, guru dituntut mampu melakukan pembaharuan khususnya dalam pembelajaran yang dilakukan. Apa saja fungsi dan tugas operator sekolah. Nah, adapun fungsi atau tugas operator yang pertama adalah mengisi data pokok pendidikan. Kemudian yang kedua adalah
mengurus program Kartu Indonesia Pintar. Nah, bagaimana banyak sekali yang bertanya apakah program Kartu Indonesia Pintar ini memang dikhususkan untuk orang-orang yang pintar saja atau semua siswa. Nah, disinilah operator berperan penting. Semua operator mendaftarkan semua siswa, akan tetapi memang mengutamakan siswa atau peserta didik yang betul-betul layak untuk dapat menerima Kartu Indonesia Pintar tersebut. Kemudian, adapun tugas yang ketiga adalah mengisi standar layanan minimal atau bisa dikatakan mengukur mutu pendidikan. Kemudian fungsi yang keempat adalah membuat laporan individu. Adapun fungsi yang terakhir adalah menyiapkan peserta ujian nasional atau melakukan inventaris barang. Saya akan menjelaskan apa-apa fungsi dan tugas guru BK itu sendiri. Yang pertama itu menyusun dan melaksanakan program bimbingan dan konseling yang meliputi waktu kegiatan, metode bimbingan konseling serta pengolahan data hasil bimbingan dan konseling. Dan adapun tugas yang dilakukan guru BK adalah apabila ada murid atau siswa yang melanggar aturan sekolah atau melakukan ketidakbenaran di sekolah, maka guru BK tersebut memberi konsekuensi atau peringatan apabila murid atau siswa tersebut melanggar aturan sekolah tersebut. Konsekuensi yang diberikan guru BK kepada siswa atau murid yang melanggar aturan di sekolah itu berupa peringatan atau motivator lah di situ, karena sekarang itu ada undang-undang perlindungan anak, karena kita tidak boleh melakukan kekerasan kepada siswa atau murid. Menyimpulkan beberapa penjelasan dari teman saya. Yang pertama itu tugas kepala sekolah sebagai supervisor. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan penyegaran pelaksanaan proses pembelajaran terhadap guru untuk diaplikasikan kepada murid-muridnya. Yang kedua itu mengarahkan guru, membimbing guru, memberi petunjuk kepada guru, membantu guru baik guru baru maupun guru yang mengalami kesulitan masalah mengajar. Yang ketiga itu menerapkan inovasi pendidik. Yang keempat itu melatih dan membimbing guru untuk menerapkan kurikulum baru, contohnya peralihan KTSP ke kurikulum 2013. Yang kelima itu mengarahkan penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam itu mengarahkan guru untuk menyelenggarakan kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang ketujuh itu mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah yang meliputi bidang proses pembelajaran. Tugas kepala sekolah selaku administrasi. Yang pertama itu membuat perencanaan. Yang kedua menggerakkan, yang ketiga mengkoordinasikan, yang keempat itu melaksanakan kegiatan ketatausahaan, yang kelima itu mengatur ketenagaan, yang keenam itu mengkondisikan keuangan, yang ketujuh itu menata kantor, yang kedelapan itu mengelola perpustakaan dan laboratorium. Di sini kita akan mengetahui beberapa tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Yang pertama itu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah yang meliputi bidang proses pembelajaran. Nah, tugas guru sebagai administrator. Tugas administrasi guru sebelum mengajar. Yang pertama itu membuat RPP. Yang kedua itu guru mempersiapkan media pembelajaran. Yang ketiga itu mempersiapkan dan mempelajari media pembelajaran tersebut.
Ya, yang keempat itu pengajar harus menentukan pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran. Yang kelima itu memahami karakter siswa seperti apa. Nah, di samping itu ada juga tugas administrasi guru sesudah mengajar. Sebagai guru yang profesional, guru harus mereview RPP yang dibuatnya. Apakah metode atau model dan perencanaan yang dibuatnya itu sudah sesuai, dan kembali memahami karakter siswa. Apabila RPP yang dibuatnya sesuai untuk siswa yang mereka ajar. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.